Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifin Nasa dari kelompok 3 menulis kreatif. Pada kesempatan kali ini saya bersama rekan-rekan saya Devi Ayu Melani, Mia Rahmayanti, Syifa Fauziah, dan Eva Mardia Hambali akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai struktur cerpen dan novel. Nah, pada umumnya bahwa struktur cerpen dan novel itu memiliki struktur yang sama, yaitu ada 6 struktur. Struktur yang pertama ada abstrak, yang kedua orientasi, yang ketiga komplikasi, yang keempat ada evaluasi, yang kelima ada resolusi, dan yang terakhir ada koda. Namun dilansir dari serupa.id, menurut Nur Hayati bahwa struktur cerpen itu ada 8 bagian. 8 bagian itu apa aja? Yang pertama ada abstrak, yang kedua ada orientasi, yang ketiga komplikasi, yang keempat pencapaian konflik, yang kelima puncak konflik, yang keenam evaluasi, yang ketujuh resolusi, dan yang terakhir koda. Nah, untuk lebih jelasnya lagi mengenai struktur cerpen dan novel akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Ayu Melani dari kelompok 3. Sebelumnya, teman-teman pasti sudah mendengarkan penjelasan singkat dari rekan saya Arifin Nasa mengenai struktur cerpen dan novel. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi lebih spesifik mengenai 6 struktur cerpen dan novel itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan 3 struktur, yaitu abstrak, orientasi, dan komplikasi. Yang pertama adalah abstrak. Abstrak merupakan bagian cerita yang menggambarkan keseluruhan isi cerita, atau bisa disebut juga gambaran umum suatu cerita itu sendiri. Kemudian yang kedua ada orientasi. Orientasi adalah titik awal cerita yang digambarkan lebih spesifik, baik dari tokoh dan penokohan, latar tempat, latar waktu, dan latar suasana, serta latar belakang dari cerita itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada komplikasi. Komplikasi merujuk pada kejadian-kejadian yang terjadi karena adanya sebab akibat. Nah, biasanya pada bagian inilah permulaan konflik dari suatu cerita itu muncul. Nah, itulah penjelasan saya mengenai 3 struktur cerpen dan novel. Kemudian, 3 struktur lainnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mia Rahmayanti. Demikian penjelasan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Rahmayanti. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan seputar struktur cerpen dan novel secara umum. Pada poin keempat terdapat evaluasi. Pada bagian ini konflik berada pada titik puncaknya dan sudah mulai memasuki inti cerita. Nah, pada bagian ini yaitu pada puncak permasalahan dalam cerita tersebut atau timbulnya suatu permasalahan yang membuat cerita tersebut semakin memanas dengan adanya puncak permasalahan tersebut. Yang kelima yaitu resolusi. Pada bagian ini merupakan bagian penemuan solusi yang diharapkan dengan ditemukannya solusi tersebut dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang tadi memuncak pada bagian evaluasi. Sehingga dengan diselesaikannya permasalahan tersebut yaitu dapat merujuk pada cerita bagian akhir atau menuju pada bagian akhir cerita yang akan diceritakan. Kemudian pada poin ke-6 terdapat koda. Pada poin ini yang merupakan poin bagian akhir atau bisa dikatakan dengan intisari terpenting yang dapat diambil dari cerita tersebut. Misalkan kayak manfaat yang diambil, hikmah atau pelajaran yang diambil dalam novel tersebut atau cerpen tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, struktur yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan saya merupakan struktur yang bersifat umum, yang artinya sangat mungkin keberadaan karya sastra lain itu tidak memiliki struktur seperti itu. Dilansir dari Serupa ID, bahwasanya ada perbedaan antara struktur novel dan struktur cerpen, yaitu bahwa struktur pada cerpen itu memiliki adanya pencapaian konflik dan puncak konflik. Pada pencapaian konflik itu di mana peristiwa itu menentang dan adanya pertentangan tokoh yang terus berkembang dan hampir mencapai puncak konflik. Sedangkan pada puncak konfliknya sendiri itu bagian cerita yang sangat mendebarkan, dan bagian ini akan menentukan perubahan nasib pada para tokohnya, dan bagian ini juga sering disebut dengan klimaks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Mardiana dari kelompok 3 menulis kreatif. Di sini saya ingin menyimpulkan mengenai materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya. Kesimpulan yang bisa saya ambil mengenai novel dan cerpen, yakni pada dasarnya novel dan cerpen memiliki struktur yang sama, yaitu abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Namun pada cerpen ditambahkan 2 struktur lagi, yaitu pencapaian konflik dan puncak konflik. Selain itu, penjelasan bagian pada struktur novel dan cerpen di atas seakan membuat cerpen harus berjalan secara linear, mulai dari pengenalan konflik, puncak konflik, dan penyelesaiannya harus secara berurutan. Namun sebetulnya hal itu tidak harus selalu terjadi. Bisa jadi justru pada suatu cerita dimulai dengan puncak konfliknya. Itu semua bergantung kepada penulisannya dan kebutuhan ceritanya. Sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.